Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rizka Ramdini dengan NIM 33332400003 dari kelompok 19 tutorial penelitian operasional 2. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 1 yaitu integer programming. Langsung saja di sini terdapat soal, yaitu sebuah perusahaan konsultan teknik menangani dua jenis proyek, yaitu proyek renovasi kecil dan proyek pembangunan besar. Setiap proyek memerlukan alokasi tim insinyur dan waktu pengerjaan yang berbeda. Proyek kecil membutuhkan 2 insinyur selama 4 hari, sedangkan untuk proyek besar membutuhkan 5 insinyur selama 8 hari. Saat ini, perusahaan memiliki 40 insinyur yang tersedia dan total waktu kerja yang efektif selama periode perencanaan adalah 64 hari. Perusahaan ingin memaksimalkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan keuntungan, karena fokus utama adalah memperluas portofolio klien. Setiap proyek harus diselesaikan secara utuh. Nah, di sini kita ketahui konsultan teknik ini akan menangani dua jenis proyek, yaitu proyek renovasi kecil dan pembangunan besar. Untuk setiap proyek itu memerlukan tim insinyur dan waktu pengerjaan. Jadi kita ketahui untuk fungsi kendalanya yaitu ada di tim insinyur dan waktu pengerjaan, di mana untuk proyek kecil itu constraint-nya 2 dan untuk yang proyek besarnya itu 5 dan untuk yang waktu kerjaannya untuk si proyek kecil itu 4 hari dan untuk pembangunan besar yaitu 8 hari. Nah, di sini ada batasan dari si sumber dayanya yaitu untuk insinyur itu ada 40 dan untuk waktu batasannya itu ada di 64 hari. Jadi di sini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan integer programming. Mengapa demikian? Karena untuk integer programming sendiri itu metode yang dimana untuk variabel keputusannya itu selalu bernilai bilangan bulat. Biasanya ini digunakan untuk mengetahui seperti jumlah orang, kemudian juga untuk seperti bangunan yang dimana ataupun barang. Jadi hasilnya itu tidak mungkin berbentuk pecahan karena kan tidak mungkin menyelesaikan tidak akan menyelesaikan pembangunan kayak setengah-setengah gitu. Jadi kita akan menggunakan integer programming. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya. Untuk yang pertama itu menggunakan software dari RStudio. Baik, di sini saya telah membuka daripada software RStudio-nya dan juga saya telah membuat sintak untuk kita gunakan pada penyelesaiannya. Kita langsung saja. Ini untuk yang pertama itu kita akan menginstal package. Seperti biasa kita akan install package terlebih dahulu. Kita akan tunggu sebentar karena di sini sedang menginstal R session-nya. Nah, setelah itu di sini selanjutnya kita akan mendefinisikan dari fungsi tujuannya, di mana mengapa ini satu, karena kan di sini kita diminta untuk renovasi proyek kecil dan pembangunan besar. Jadi di sini kita tidak diberikan dari koefisiennya, di mana kita tuh fokus pada si pembangunan proyeknya itu. Jadi di sini kita masukkan satu. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi kendala yang dimana dapat kita ketahui tadi di soal itu kendalanya ada di jumlah insinyur dan juga waktu pengerjaannya. Dan bisa kita langsung masukkan. Nah, yang dimana di sini kita akan buat matriks di sini tuh untuk yang pertama yaitu tuh ada dari si jumlah insinyurnya yang dimana untuk proyek kecil itu 2 dan proyek besar untuk pengerjaannya yaitu untuk yang proyek renovasi proyek kecil tuh 4 dan untuk pembangunan proyek besar itu di 8 hari. Itu bisa kita langsung run. Nah, setelah itu selanjutnya di sini kita akan memasukkan dari si batasan sumber daya yang ada, yang dimana untuk jumlah insinyurnya yaitu ada di 40 dan untuk waktu pengerjaannya itu 64 hari. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan tipe batasan. Di sini kurang dari sama dengan karena kan di sini kita akan mencari nilai maksimalnya. Atau di sini kita tandanya kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan dari permasalahan program integernya. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini LP max karena kita mencarinya nilai maksimum. Kita bisa langsung run.
Nah, selanjutnya untuk langkah yang terakhir, kita akan menampilkan hasilnya dari solusi optimalnya. Langsung saja kita masukkan daripada sintaksnya. Kita bisa langsung run. Nah, di mana di sini kita dapatkan untuk jumlah dari proyek renovasi kecil yang akan terselesaikan yaitu 16, dan untuk jumlah proyek pembangunan besar yang terselesaikan dengan sumber daya yang ada dan juga batasan-batasan yang ada yaitu 0. Nah, di sini selanjutnya untuk kita memvalidasi daripada hasilnya, kita akan menggunakan software selanjutnya yaitu POM-QM. Kita bisa langsung saja untuk masuk ke POM-QM-nya. Nah, di sini saya sudah membuka daripada software POM-QM-nya. Selanjutnya di sini kita ke modul. Setelah itu pilih yang integer dan mixed integer programming. Kemudian new. Untuk title-nya di sini saya akan masukkan name underscore tugas mingguan. Nah, setelah itu untuk yang number of concern dan number of variable di sini kita tidak usah ubah karena sudah sesuai dengan soalnya. Dan untuk objektifnya juga karena kita maksimal juga, jadi kita tidak usah ubah. Kita bisa langsung klik OK. Nah, saat itu di sini kita masukkan untuk concern satunya yaitu tim insinyur. Dan untuk yang concern keduanya yaitu tadi dari si pengerjaan. Nah, selanjutnya untuk di si variabel X1 dan X2-nya yang di sini kita ubah untuk X1 yaitu proyek kecil, proyek renovasi kecil. Dan untuk X2-nya yaitu proyek pembangunan besar. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya untuk fungsi tujuannya itu kita masukkan 1 karena kan di sini kita tidak diberikan untuk si koefisien gitu kan, karena ini kan pembangunan seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita masukkan untuk si constraint-constraintnya. Yang pertama yaitu untuk si jumlah insinyur untuk yang proyek renovasi kecil, yaitu kita lihat yaitu proyek renovasi membutuhkan 2 insinyur, dan untuk yang proyek pembangunan besar membutuhkan 5 insinyur. Kita masukkan. Nah, dan untuk waktu pengerjaannya yaitu kita lihat untuk yang proyek kecil itu membutuhkan waktunya selama 4 hari, dan untuk yang pembangunan besar itu membutuhkan waktunya 8 hari. Nah, dan untuk batasan sumber dayanya yaitu untuk insinyur itu ada 40, dan untuk waktu pengerjaan yaitu kita di 64 hari. Nah, di sini tandanya kurang dari sama dengan karena kan kita mencarinya nilai optimal atau nilai maksimumnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita di variable type-nya ini kita pilih integer. Nah, di sini kita sebenarnya bisa memilih yang lain, tapi karena kan kita dimintanya untuk yang nilai integer, jadi kita pilih yang integer. Sebenarnya kalau untuk mix integer programming juga ada, itu pilih yang real, dimana untuk mix integer programming sendiri itu ketika untuk variabel keputusannya itu bernilai bilangan bulat, namun untuk variabel lainnya itu bisa bernilai pecahan. Selanjutnya di sini juga ada zero one integer programming, yang dimana untuk zero one integer programming ini ketika variabel keputusannya itu bernilai 0 ataupun 1, dimana ini juga bisa didefinisikan untuk iya ataupun tidak, seperti itu. Nah, karena di sini kita pilihnya integer, jadi kita diminta integer, jadi kita pilihnya yang integer. Selanjutnya kita bisa langsung solve. Nah, di sini telah menampilkan hasil, di mana untuk proyek renovasi kecil itu akan mendapatkan jumlah yaitu 16, dan untuk proyek pembangunan besar itu bernilai 0, yang dimana berarti untuk yang pembangunan besar itu tidak mungkin terselesaikan dengan jumlah sumber daya ataupun batasan-batasan yang ada. Sedangkan untuk proyek renovasi kecil itu dapat terselesaikan yaitu berjumlah 16, seperti itu. Hasilnya juga sama seperti yang di software RStudio sebelumnya. Nah, jadi cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.